Oke guys, ketemu lagi sama gue Nathaniel Project. Gue kali ini sudah bersama Bang Will. Dia ini dari mana mas? Perkenalan dulu dong, biar pada tahu. Baik, perkenalkan guys, nama saya Will. Saya berasal dari Medan ya. Saya juga merantau, posisi sekarang di Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu mas, di Jakarta udah berapa lama? Saya sih di Jakarta udah sekitar 4 tahun ya mas. Udah 4 tahun guys. Gila. Keluh kesahnya di Jakarta apa? Awal dari sono naik apa dulu? Oh wah, banyak banget sih kalau dibilang keluh kesah ya. Dari kita berangkat dari kampung sampai di Jakarta ini, wah kita banyak banget ngalamin suatu masalah. Itu juga ya ada seneng ada enggaknya lah gitu selama di Jakarta. Dari sono langsung naik bandara, naik pesawat apa kapal? Pada waktu itu saya naik busway ya. Saya naik Dari Sumatera? Dari Sumatera ke Jakarta? Ya betul, saya sih dari Sumatera sampai ke Jakarta saya naik bus. Itu 3 hari 3 malam di perjalanan dari kapal. Iya, saya naik kapal juga. Bayangkan saya 3 hari 3 malam guys, itu rasanya tulang dengan daging, rasanya seperti udah mau lepas gitu. Wow, 3 hari 3 malam di kapal, buset. Itu pada tahun berapa itu? Pada tahun 2013. Pertama kali ke Jakarta di mananya? Apa udah ada saudara kah atau apa di Jakarta? Pada waktu itu sih nggak ada ya, namanya saudara, kenalan itu dari manapun dalam bentuk apapun itu nggak ada sama sekali waktu sampai di sini gitu. Berarti dari Sumatera ke Jakarta ada tujuan atau apa kan? Ya tujuan saya satu-satunya untuk mencari pekerjaan ya. Tapi udah ada waktu itu? Langsung dapat? Belum, tidak dapat sama sekali. Masih nyari-nyari dulu guys, dari Sumatera ke Jakarta. Wow. Betul. Berarti tinggalnya di mana kalau nggak ada saudara? Waktu itu saya tinggal di kos-kosan ya. Oh, udah megang duit dari sana, bawa dari Sumatera. Jadi saya bawa duit cuma 700.000. Itu saya sih udah duit lepas 700.000. Lepas ongkos, berarti lebih dari 700 lah ya? Iya betul. Berarti kosan awal di Jakarta mana tuh? Saya di Jakarta Utara ini, saya di Muara Angke pada waktu itu ya, daerah pasar. Jadi dari saya sampai di terminal, jadi saya naik angkot sampai ke Muara Angke. Jadi saya cari kos-kosan langsung dan saya nggak bayar full gitu kos-kosannya ya. Jadi saya bayar separuh dulu, baru yang sisanya saya angsur bulan depan gitu. Berarti kayak dicicil gitu guys. Betul. Tapi kalau kesal awal masuk kosan apa gitu? Waktu sampai di kos-kosan saya tinggal megang uang itu sebesar 200.000. Sisa 200.000. Iya. Bayangin aja saya duit 200.000 itu bagaimana caranya guys supaya sampai saya uang pegangan 1 bulan dan itu belum sama sekali dapat kerjaan. 200.000 harus bisa sampai bulan. Iya. Itu kalau misalkan waktu itu kan katanya pernah habis juga. Itu kayak gimana buat makan? Iya. Jadi waktu itu saya kan dapat kerjaan setengah bulan setelah sampai di sini ya. Oh, setengah. Ya, uang itu saya tinggal sisa 20.000 lagi ya. Itu pun sangat hemat saya pada waktu itu ya. Jadi saya nyari kerjaan di restoran dan saya keliling dan saya dapat pengalaman pada waktu itu. Itu kerjaan kita tidak bisa langsung dapat begitu kita sampai kita ke tempat jualan gitu atau restoran gitu, nggak bisa. Jadi kita harus bisa ke yayasannya dulu, membuat lamaran dulu gitu. Dan itu saya alamin dari pertama sampai hingga 2 minggu. Nah setelah itu saya kehabisan duit dan saya mulai kerja gitu ya. Saya kerja itu gajinya dipending, jadi gajinya 1,5 bulan baru dapat. Dan saya pada waktu itu makannya cuma nasi sebungkus dibagi 3. Nasi sebungkus bagi 3? Iya guys. Buset. Itu berarti nasi satu hari pagi siang malam? Iya. Buset. Gitu. Tuh buat kalian tuh ya, denger itu, nasi 1 bungkus aja buat 3 kali. Betul Pagi, guys. siang, malam. Kalau saya mah angkat tangan. Sumpah badan udah gendut begini kan. Itu pakai lauk? Ada apa nasi doang? Itu pakai lauk. Tapi kalau kita bagi 3 itu nasi 1 bungkus kita bagi 3 pagi, siang, sore. Lauk itu udah basi. Jadi lauk itu kita sisihin langsung kita buang. Cuma makan nasi doang, nasi putih.
Nasi putih doang. Terus besokannya kalau gitu makan apa besokan? Besok kita belum tentu lagi. Jadi kita cuma ngarepin bantuan dari temen yang kita kerja ataupun dari bos ya. Kadang kita juga ada sisa makanan gitu ya, kita bawa pulang ke kos-kosan ya, dan itu untuk makanan konsumsi setiap hari gitu. Wow, keras juga ya di Jakarta ya guys ya. Syukur lah buat kalian tuh yang keluarga di Jakarta tuh, dengerin tuh kalau kata Bang Will tuh, keras juga di Jakarta. Dia juga dulu pernah katanya makan nasi yang kemarin dipanasin lagi gitu ya. Dipanasin apa digoreng sih? Iya, waktu itu ya ada nasi, jadi saya kan bagi 3 itu. Ada yang udah basi banget, jadi itu udah nggak bisa dikonsumsi sama sekali, udah bau gitu. Jadi kadang-kadang dia jamuran ya, udah jamuran. Jadi saya punya ide, wah bagaimana kalau nasi ini saya jemur gitu ya. Udah saya jemur guys, udah nggak ada airnya sama sekali, baru saya goreng kembali gitu. Wow, itu rasanya apa itu? Rasanya udah campur-campur jamuran lah gitu kalau di. Iya. Tuh buat kalian tuh ya, nasi yang kemarin aja masih tetap dimakan tuh. Waduh, buat kalian jangan lupa lah, bersyukur lah buat yang udah punya orang tua masih makan enak. Waduh, habis itu dapat kerjaan yang bagus gitu. Ya kalau dibilang bagus sih lumayan lah gitu, bisa buat makan aja, nggak bagus-bagus amat gitu. Dan saya nggak bisa hasil dari saya kerja itu, saya nggak bisa ngirim ke keluarga. Bahkan untuk makan sendiri itu belum tentu mencukupi, dan nominal gajinya itu Masih kecil. ya kecil banget lah, di bawah UMR gitu. Di bawah UMR. Kalau misalkan sekarang kan udah 4,7 ya. Betul. Kalau sekarang 2022 4,7, berarti itu tahun berapa itu? Waktu itu tahun 2013. 2013 berarti kalau boleh tahu berapa tuh? Sekitar berapa? Kurang lebihnya 3.900.000 pada waktu itu. 2013. Iya. Dan saya cuma gaji itu cuma 1.500.000 dan dapat buat makan siang doang gitu pada waktu itu. Oh, jadi 1.500.000 sama dapat makan siang. Iya. Oh, berarti 2013 Bang Will dia ini dapat gaji 1.500.000 dan dapat makan siang. Tapi kalau 2013 UMR tuh udah 39, tapi dia masih di bawah banget itu. Aduh. Itu 1,5 nggak bisa buat keluarga gitu. Nggak bisa sama sekali. Bahkan kita juga bayar kos-kosan udah sekian, kita juga lagi buat makan apa buat main itu udah nggak ada sama sekali gitu. Kosan itu tapi enak orangnya yang punya. Nah, yang punya sih yang penting kita bayar ya. Dia tetap terbuka sama kita. Kalau nggak bayar ya udah mau terima jadinya. Iya, makanya itu. Tapi waktu zaman 2013 itu kosan masih seharga berapa? Tergantung sih. Pada waktu itu saya ngekosnya di tempat yang dinding gitu ya. Jadi harganya terjangkau, sekitar 350.000. 350.000 Iya. masih lumayan dari 1.500.000 disisihin 3,5 guys. Itu buat kalian tuh megang 1.500.000 ya, buat apalagi cewek-cewek tuh yang biasanya cuma dikasih duit segini kagak bersyukur. Dengerin tuh kata Bang Will, 1.500.000 buat sebulan, dipotong 3,5 buat kosan. Aduh, buat cewek yang masih manja ya, janganlah manja kampret. Selepas itu dapat apa, masih tetap di kerjaan yang itu 1.500.000 atau pindah? Saya betahnya pada waktu itu setahun ya kurang lebihnya. Jadi saya sambil berjalan, saya nyari kenalan dan juga saya cari wawasan yang lebih baru lagi. Jadi saya pindah kerjaan lagi. Pindah kerjaan, pindah kosan juga apa tetap di kosan itu? Pindah saya sih ngikutin di mana saya kerja ya. Saya kerja di situ, ya udah saya ngekos dekat-dekat situ aja. Oh, oke. Berarti pindah ke tempat yang bagus langsung UMR apa belum juga? Belum. Jadi saya dapatnya gaji setelah itu 3.450.000. Oh, lumayan lah ya. Daripada yang dulu kan, dulu dia katanya 1.500.000. Ya terus sama pindah lagi dapat yang 3.450.000 ya. Iya betul. Oh, berarti udah lumayan ya guys ya. Jadi perjuangan hidup antara ada di atas ada di bawah juga. Dulu emang di bawah, sekarang sih udah bagus juga sih Bang Will. Udah tempatnya udah bagus, tempat tinggalnya kan. Setelah 4 tahun itu di tahun keberapa tuh waktu di gawean kedua, kerjaan kedua?
Di kerjaan yang kedua saya tahun 2014 Dapat ya. bohong mulu dah. Saya pindah lagi. Jadi saya dapat kerjaan yang lumayan. Hah? Setelah itu saya Kamu kemana? beli motor dan sekarang saya udah punya motor ya. Udah menjalani 5 tahun lah semenjak saya punya motor ya. Oh, berarti habis yang 3 juta 4,5 nyicil buat beli motor yang di situ. Betul. Oh, tapi habis itu dia pindah lagi guys ke tempat yang sekarang lebih bagus lagi sih. Katanya udah UMR udah lebih bagus lah tempatnya sekarang. Terus teman-teman juga enak ya. Iya ada. Jadi kalau di tempat kerjaan yang sekarang sih, selain kita gaji UMR juga kita kan dapat lemburan itu setiap jamnya berbeda lagi. Jadi kita ada tunjangan lagi setiap tahun. Dan kita juga ada tunjangan hari raya. Kita lagi ada buat penunjang cuti, jadi bisa digantikan uang. Jadi bisa dibilang nominalnya di atas UMR. Berarti udah dapat bonus-bonus guys. Udah perjuangan banget ya hidup di Jakarta ya buat kalian tuh, buat cowok-cowok yang atau cewek-cewek ya masih di rumah nggak mau kerja, dengerin tuh. Dari Sumatera ke Jakarta, lu pikirin aja tuh, cuma megang duit itu 700.000. Itu di luar sama ongkos dia berangkat. Wah perjuangan banget sih itu. Kalau saya sih untungnya emang di lahir Jakarta, jadi udah tahu situasi. Iya. Jadi kalau orang-orang yang buat mau rantau yang dari manapun Kalimantan, saya cuma mau bilang tetap bersyukur lah, jangan putus asa kalau di Jakarta ini. Betul. Harus silaturahmi lah ya, Iya. banyakin temen gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang sih lagi sibukannya apa? Apa masih libur atau gimana? Ya untuk sekarang ini saya lagi libur. Dan selain saya libur, saya mencari kesempatannya. Jadi saya mencari kerjaan yang freelance gitu buat uang tambahan. Nanti ya lumayan lah buat main gitu kemana-mana sama temen. Happy lah, pokoknya kesana kesini udah bebas sekarang gitu. Atau masih muda ya guys, kita harus banyak-banyak nabung. Berapapun itu nominal mas, sehari lu 1.000 apa 2.000 juga udah lumayan. Ya. Sekarang udah kehitung lama ya, kita udah sekitar hampir malam. Jadi enak juga Bang Will butuh istirahat lah ya. Iya betul. Karena udah hampir jam 11-an kita di sini. Sekian dari gua David Lee dari Nathaniel Project. Dan ini Saya Will. Bang Will. Kita mau pamit. See you.